Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam Nusantara, eh, salam berkarya petani-petani Indonesia. Semangat ya. Ini kita akan membahas tentang pruning untuk pohon pisang kepok ya. Untuk menjawab pertanyaan teman-teman petani kita, petani pisang kepok khususnya, kenapa pisang saya itu rentan penyakitan virus ya, terutama yang menyerang. Kenapa sih itu, bagaimana pencegahannya, apa penyebabnya? Nah, pertama kita bahas dulu ya tentang sifat pisang kepok. Pisang kepok itu sangat tidak tahan ya dengan namanya gulma, serangan gulma. Maka dari itu kebersihan gulma harus dijaga. Jangan kasih kesempatan gulma itu tumbuh subur, karena kalau dia kalah, dia mudah kalah dengan gulma. Kalau dia udah kalah, pangkalnya itu naik ke atas. Nah, kadang teman-teman khususnya orang-orang Jawa itu bilangnya nyandi. Nah, kalau sudah nyandi itu sudah mudah penyakitan, buahnya nggak maksimal, pertumbuhan juga nggak maksimal, terus mudah roboh gitu. Nah, yang kedua, pisang kepok ini menurut pengamatan kami ya, itu sangat kuat memakan unsur hara dari situ pemupukan. Nah, khususnya dia paling dominan dengan namanya organik ya. Jadi di sini kelihatan betul kita, walaupun kimia kita pakai pupuk kimia pol tapi organiknya kurang, itu juga pertumbuhannya kurang maksimal. Kadang pohonnya gemuk, buahnya gede tapi kempeng-kempeng, itu karena faktor organiknya kekurangan. Untuk pasar sendiri, pasar pisang kepok itu sangat disukai pasar ya saudara, karena peminat paling besarnya itu jajanan dari pisang keju, pisang goreng, dan lain sebagainya. Terus juga untuk kota-kota besar biasanya pabrik pengolahan makanan bayi, bisa juga untuk masyarakat awan, untuk makanan pendamping ASI ya, itu sangat bagus juga. Nah, pada kali ini kita menjawab tentang pruning. Nah, pisang kepok itu mempunyai rata-rata 100% ya, untuk tumbuhan pisang itu mempunyai daun yang nggak bisa lepas sendiri, seperti daun rambutan, durian dan lain-lain. Daunnya sudah lepas sendiri. Nah, kalau khusus pisang kepok itu, kalau daunnya nggak dibuang, nah otomatis akan menutupi anakan-anakan. Nah, pohon yang sudah tua biasanya itu sudah rentan dan penyakit, dan pada saat malam hari embun atau hujan yang menetes ke anakannya, itu di situ penularan yang paling banyak. Dengan pruning kita sudah mencegah satu langkah tersebut. Jadi pertama itu unsur hara, pemupukan, yang kedua itu perawatan pruning, yang ketiga jarak tanam. Nah, yang lainnya itu kita bahas yang lain. Cuma hari ini pertemuan kita perdana ini membahas tentang pruning. Nah, apa saja yang dibuang daun pruning? Daun pruning yang dibuang pertama daun-daun yang tua yang sudah mau mati, barangnya yang kudah kuning yang sudah tidak layak tumbuh. Nah, dengan di pruning itu kita memberi kesempatan daun-daun muda untuk tumbuh lebih maksimal dan di samping mencegah virus dan mempercepat pertumbuhan. Nah, yang kedua, kita dengan kita pruning, kita sekalian, karena persaingan dalam rumpun itu persaingan makanan ya. Nah, jadi anakan yang kalah, yang kurang bermutu, nah itu kita buang sekalian. Karena kenapa? Kalau walaupun sudah gede, kalau anaknya pohonnya tadi sudah cacat dari kecil, itu sudah nggak maksimal, buah pun sudah nggak maksimal. Jadi mending kita bunuh sekalian untuk mengoptimalkan pohon yang sehat. Nah, yang kedua. Yang ketiga, ada lagi kendala kita nanam pisang kepok. Kendalanya adalah hama yang paling besar itu adalah hama monyet. Kenapa saya pakai latar
pohon saya yang keserang monyet. Nah, karena itu akibatnya monyet itu menyerang dari anakan, tongkol pisang yang mau keluar, sampai pisang yang sudah menjelang tua itu diserang semua. Jadi yang paling merugikan adalah menyerang tongkol yang mau keluar. Jadi timbul istilah petani di sini namanya pisang biar. Pisang biar atau pisang tungkul itu kalau keluar kan nggak ada tongkolnya. Jadi itu ya seperti ini. Nah, jadi keluar nggak ada tongkolnya karena sudah dimakan monyet, bukan karena alami. Kalau pisang tungkul itu kan, kalau pisang biar itu memang alaminya gitu. Nah, tapi kalau ini pisang kepok ya alaminya kan normal. Nah, kalau berhubung sudah dimakan monyet ya nggak normal, dan itu merugikan kita petani. Terus dapat penjualannya pun kurang, untuk harga juga kurang. Yang kedua, tupai itu hampir sama monyet, cuma dia tidak separah monyet. Kalau tupai itu mengambil inti jantung pisangnya itu aja, jadi perkembangan jantung pisang nggak maksimal. Nah, tapi kalau monyet ya habis dimakan semua. Nah, jadi itu suka dukanya petani, apalagi buat petani yang di pinggir hutan kayak gini kan. Jadi popularitas monyet memang tempatnya, memang rumahnya. Jadi untuk penanganan masalah monyet atau tupai mungkin kita akan bahas di waktu yang akan datang. Nah, sekarang kita mulai pruning. Bagaimana sih pruning itu? Daun-daun mana aja yang dibuang, nah terus apa aja anakan yang dimana yang bilang cacat. Nah, yang dibuang itulah pertama daun tua, yang kedua itu daun penutup buah. Kenapa? Karena daun penutup buah itu untuk buah berkembang maksimal berwarna yang hitam. Kalau sudah tua itu yang banget menarik itu yang cukup sinar matahari, dan itu tidak didapatkan kalau buah itu tadi tertutup daun. Nah, untuk walaupun buah tadi sudah tua, walaupun sampai masak di pohon, tetap warnanya sebelum masak dia hijau muda yang kurang menarik untuk pasarannya. Makanya perlu kita pruning sekalian buang daun penutup. Oke saudara, kita tanpa lama lagi kita buang mulai ya. Ini saudara, ini adalah contoh dari anakan yang tidak sehat dan perlu dibuang. Ini juga saudara dibuang saja. Terus berapa idealnya sisakan daun? Nah, untuk anakan yang masih kecil itu saudara, kita sisakan 2 atau 3 sudah cukup. Kenapa? Karena kalau kita sisakan daun yang hijau saja, itu kita setiap bulan meruning, dan kita sisain sedikit, tujuannya untuk menghemat waktu ya. Terus itu menekan jumlah pruning. Jadi kalau kita sisakan sedikit, nah itu merangsang pertumbuhan yang baru. Terus 2 bulan sekali kita bisa meruning. Untuk pohon yang sudah berbuah, nah kalau yang berbuah lain lagi, sudah kita cukup buang yang daun yang kuning saja yang sudah rusak, nah sama daun penutup. Nah gitu aja saudara. Nah, untuk mengenai contoh ya, ini kan contoh anakan yang kurang maksimal, nah kita bunuh. Nah,
Terus itu untuk hasilnya saudara, kita ini ada. Nah, ini adalah hasil yang pruningannya sudah lalu. Nah, ini akibat serangan monyet saudara. Nah, ini belum parah, ada yang sebelah situ parah lagi, di situ habis hampir enggak ada produksi karena tongkolnya selalu enggak bisa tumbuh karena diserang monyet. Nah, ini ya namanya usaha, selain ada suka kan ada dukanya saudara. Nah, itu. Nah, kalau buah yang normal yang enggak diserang monyet, nah seperti itu saudara. Nah, itu kan, nah itu normal walaupun gedenya kurang maksimal, tapi pertumbuhannya normal karena tidak serang monyet. Nah, kalau yang kayak gini nih serang monyet saudara. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau saudara sekalian punya masukan yang lebih oke untuk untuk penanganan pisang kepok khususnya, nah, jadi kita harapkan komentar di channel saya. Jadi kita mari bersama maju saling membantu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinyo. Selamat siang, salam sejahtera, salam membangun Nusantara.